Senang dapat kembali berjumpa dengan saudara dalam acara GKI Menyapa bersama saya Pendeta Arlianus Larosa. Ini adalah acara untuk menyampaikan informasi atau hal-hal yang dikerjakan oleh GKI di berbagai tempat dan berbagai bidang. Dan dalam episode kali ini kita akan berbincang tentang karya layanan tim GKI di Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan bencana yang menimpa saudara-saudara kita di sana beberapa waktu yang lalu. Dan untuk membicarakan ini telah datang di studio 3 orang narasumber kita. Kita sapa Ibu Pendeta Cordelia Gunawan, Sekum BPMSW GKI Jabar. Selamat malam Ibu Cordelia. Malam Pak. Dan ada Pak Penatua Tony, pendamping tim GKI. Selamat malam Pak Tony. Selamat malam Pak Arli. Dan juga Bapak Penatua Cindar yang juga adalah pendamping dari tim GKI. Selamat malam Pak Cindar. Selamat malam. Apa kabar ini? Baik. Sehat. Baik. Sehat. Yes. Sehat. Siapa di antara ibu bapak yang langsung pernah yang berkunjung ke NTT ini? Pak Tony dan Pak Cindar. Pak Tony dan Pak Cindar Iya, langsung ke sana. 2. Jadi sudah berapa kapan pulang dari sana Pak? Tanggal 21 April Pak. 21 April pulang. Ya. Berapa lama di sana? Ada sekitar 5 hari kami di sana. 5 hari di sana. Oke, saudara-saudara, kita akan mulai percakapan kita dengan, saya mau tahu dulu nih, sejak kapan sih tim GKI tiba di NTT berkaitan dengan bencana alam ini, Pak Tony? Iya, jadi tim GKI hadir sejak tanggal 6 April 2021. Jadi itu berapa hari setelah bencana ya? Sekitar mungkin 2 harian 2 ya. hari Iya, setelah 2 bencana. harian. Oke. Jadi tiba di sana tanggal 6 April. di mana itu Pak? Tanggal 6 April itu kita hadir di Adonara, di Pulau Adonara. Terus kemudian tanggal 8 Aprilnya kita hadir di Pulau Lembata. Oke. Ini kan bencana ini kan menimpa wilayah yang sangat luas ya, di NTT. Mengapa memilih 2 tempat itu sebagai tempat pertama yang didatangi oleh tim GKI? Iya, pada masa itu kami melihat bahwa 2 pulau itu adalah pulau yang terisolir pada saat itu, sehingga bantuan logistik saat itu terputus. Karena cuaca yang buruk, sehingga kami berpikir bahwa sebaiknya kami masuk ke sana dahulu. Oke, saya selalu bilang kepada siapapun kalau misalnya ada sebuah proyek tertentu, saya mengatakan bahwa mulailah dengan yang mudah, jangan dengan yang sulit. Karena kalau mulai dengan sulit, kalau kita dapat frustrasi nanti kalau kita mengerjakan yang sulit dan ternyata kita nggak bisa. Bu Cordelia, mengapa tim GKI ini memilih tempat yang justru terisolasi? Mengapa tidak datang di tempat yang sudah relatif bisa, kan cepat bisa ditolong kalau sudah terbuka jalurnya? Kalau yang relatif bisa ditolong, banyak orang lain juga bisa nolong Pak. Oke. Kalau yang ini kan justru malah mungkin tertinggal atau bahkan nggak tersentuh gitu, belum tersentuh. Jadi di situ kita berupaya untuk menggapai justru yang sulit tergapai. Karena kalau yang gampang tergapai, banyak orang yang mungkin udah datang ke sana. Oke, jadi memang apakah ini merupakan prinsip dari pelayanan tim GKI begitu? Iya, bahwa memang kita mencari benar-benar yang membutuhkan, yang sangat membutuhkan. Dan juga di samping itu, ya itu tadi gitu ya, justru daerah-daerah yang selama ini mungkin kayaknya udah banyak bantuan datang ke sana, tapi mereka belum tersentuh gitu. Oke. Nah, saudara-saudara, tim GKI ini sejak kiprah pertamanya yang besar ketika peristiwa tsunami Aceh. Ya, tim GKI ini selalu hadir di tempat bencana manapun, terutama kalau bencana bersifat nasional, untuk menyatakan cinta kepada sesama yang ada di sana tanpa membeda-bedakan kelompok-kelompok apapun. Nah, Pak Cindar, ketika tim atau apakah tim yang datang di sana waktu itu dari Jakarta ketika tiba pada tanggal 6 dan 8 itu Pak? Di mana tadi itu? Di Lembata. Di Pulau Adonara dan Pulau Adonara dan Lembata. Kalau tim dari Jakarta sih tanggal 15. Tanggal 15 baru datang. Jadi yang datang ke sana, yang ada ke Adonara dan Lembata ini siapa pada waktu itu? Pada tanggal 6 dan 8 itu relawan kami yang relawan. Ya, yang ada di Pulau Adonara. namanya.
Artinya ada di daerah di NTT itu ada relawan tim GKI. Bagaimana itu ada relawan di sana, Pak? Ya, jadi sebenarnya sejak tahun 2004 itu kita terus regenerasi relawan-relawan bencana alam. Lalu kemudian mereka-mereka ini adalah relawan-relawan yang sudah kembali dan berkarya di kampung halamannya atau di daerah asalnya. Sehingga pada saat kejadian seperti itu mereka menghubungi kami siap bergabung kembali begitu. Oke, relawan-relawan yang pernah melakukan pelayanan di lokasi bencana yang lain pada masa lampau, yang kebetulan adalah saudara-saudara kita yang warga di Warga di NTT. Mereka kontak. Iya. Oke. Apa yang dikerjakan pertama sekali oleh tim GKI lewat relawan ini pada tanggal 6 dan 8 itu? Ya, jadi pada saat tanggal 6 dan 8 itu pada masa-masa sulit di mana daerah-daerah tersebut terisolir. Pertama-tama yang kami pikirkan adalah bagaimana para warga di sana dapat makan dahulu. Makan, kebutuhan Ya. pokok. Jadi kebutuhan pokok, kebutuhan tanggap darurat. Tetapi karena daerah itu terisolir, maka relawan kita, tim GKI di sana berupaya untuk mengumpulkan bahan-bahan makanan yang ada di pulau tersebut. Jadi seperti misalnya di Adonara, karena di daerah Ile Boleng adalah daerah yang paling parah waktu itu di dusun Nelemadika di situ. Kemudian di sana hanya ada 2 tempat di mana kita harus mengumpulkan bahan makanan. Saat itu ada di Lewapau sama di Harubala. Jadi di 2 tempat itulah kita mengumpulkan bahan makanan untuk kita distribusikan ke daerah-daerah bencana masa itu. Maksudnya di 2 tempat itu Di mana kita bisa membeli. toko atau Ya. pasar masih ada. Masih ada. Tidak hancur. Tidak. Oke. Jadi di daerah situ stok bahan makanan masih ada. Oke. Terus kemudian tersedia di situ kita baru bisa membeli di sana, baru kita bawa. Apa saja sih Pak yang pada waktu itu yang masih ada dan dibeli dan disalurkan kepada saudara kita di Adonara dan Lombata ini? Iya, saat itu yang kami terpikir adalah kebutuhan-kebutuhan pokok seperti beras dan air, terutama air di sana memang sangat sulit pada saat kejadian. Jadi itu yang kita fokuskan, terlepas dari makanan-makanan lainnya. Tapi itu yang kita fokuskan. Oke. Demikian juga di Pulau Lembata saat itu di ibu kota kabupaten sendiri di Lewabola waktu itu, di situ masih bisa kita belanja. Jadi waktu kita belanja, kita beli secukupnya. Terus kemudian Presiden Jokowi masuk dan jalur sudah mulai terbuka, maka kita menarik diri. Oh, jadi tim GKI lebih duluan dari Pak Jokowi tiba di tempat itu? Pada saat itu ya. Ini mungkin tadi karena prinsip yang tadi Ibu Kurni mengatakan bahwa tim GKI itu justru mencari tempat yang belum dijangkau oleh lembaga-lembaga lain untuk menolong. Dan ada prinsip lain, Pak. Apa itu? Katanya tim GKI itu harusnya 2 kali 24 jam. Oh, gitu Paling- prinsipnya. Iya. Jadi 2 kali 24 jam setelah bencana terjadi harus sudah ada di lokasi. Iya. Wow, ini prinsip ya? Prinsip. Tapi kalau terjangkau ya, kalau mau cari yang susah. Saya ingat kalau di Aceh dulu juga kelihatannya begitu. Tim GKI termasuk salah satu atau mungkin satu-satunya tim dalam tanda kutip Kristen yang bisa tembus ke sana ya. Dia dengan dikawal oleh Kodam, Pangdam ya. Saya ingat pada waktu itu. Oke. Jadi tiba di sana dengan kebutuhan-kebutuhan pokok. Setelah Pak Jokowi datang, jalur terbuka ditinggal tuh Pak. Iya, jadi kami mulai memfokuskan diri ke daerah-daerah lain. Ke daerah lain. Ya. Kemana sesudah itu? Jadi pada saat itu kami memutuskan tanggal 15 April kami masuk ke Pulau Timor dan Pulau Alor. Jadi pada saat kami datang dari Jakarta, tim kami bagi menjadi 3, bukan bekerja, tetapi pelayanannya paralel. Jadi pada saat tiba di El Tari, di airport El Tari, tim yang ke Alor langsung berangkat ke Alor. Lalu kemudian 2 tim lagi ini, satu berangkat ke daerah Wepoli, di situ pos lintas batas Timor Leste. Lalu yang satu lagi ke Malaka. Dan Wepoli itu ditempuh dalam waktu 15 jam dari kota Kupang. Dan di Malaka itu ditempuh dalam waktu 9 jam dari kota Kupang. Naik darat ya? Darat. Oke. Apa yang dikerjakan sebelum itu? Kenapa ya Pak? Kan kalau tadi di mana tuh di Adonara dan Lembata. Lembata tadi itu kan
langsung ada relawan di sana. Ya. Oke. Lah sekarang ketika pindah kemana tadi Alor, ya Alor, Oipoli dan Malaka itu kenapa nggak relawan saja, kan lumayan Pak? Berapa orang yang ke sana dari Jakarta? Ada total 7 7 orang. Kan ongkosnya itu lumayan Pak. Kenapa nggak dibelikan dibelikan barang saja? Karena ada relawan di sana. Mengapa? Iya, jadi sebenarnya kunjungan kami ke sana itu ada hal-hal yang lebih prinsip. Kenapa kami harus ke sana? Jadi tim GKI biasanya tidak bergerak hanya di tanggap darurat. Oke. Tetapi kami juga bahkan boleh dikatakan lebih fokus ke pasca bencana. Karena pada saat tanggap darurat akan begitu banyak orang masuk dan menolong. Tetapi setelah itu pada saat pasca bencana tidak banyak orang yang stay di sana. Bertahan, ditinggal ya Pak. Begitu. Jadi kehadiran kami di sana adalah untuk memastikan bahwa kita mau melakukan hal yang kita anggap tepat sehingga kita bertanggung jawab kepada jemaat-jemaat di mana kita mewakili. Walaupun di Timor sendiri dan di Alor sendiri memang ada anak-anak kita yang asal NTT yang dulu membantu kita di tim GKI di pertengahan tahun 2000-an. Jadi bersama mereka kami masuk ke dalam, kami mulai memetakan. Tentunya kami tetap membawa kebutuhan pokok. Kami bawa kebutuhan pokok, lalu kami mulai berbincang-bincang apa yang bisa kita lakukan di sana untuk ke depan. Oke, jadi ketika pertama kali tim dari Jakarta, tim GKI artinya datang dari Jakarta menuju ke Alor, Oepoli dan Malaka itu datang bukan hanya datang orang saja pada saat pertama kali, tapi datang juga dengan bantuan yang diperkirakan pasti dibutuhkan. Kebutuhan pokok. Oke, lalu berbincang-bincang itu dalam rangka menganalisa begitu? Betul. Apa saja sih Bu Cordelia yang dipertimbangkan, yang ditanyakan sebelum misalnya ingin diketahui dari penduduk oleh tim GKI dalam rangka tadi melanjutkan karya pada tahap recovery. Jadi memang tadi nyambungnya Pak Tony ya Pak. Jadi memang kita kayaknya tanggap darurat itu dan bantuan logistik itu lebih sekedar pintu masuk gitu. Oke. Jadi memang kayaknya tim GKI selama ini bergeraknya tuh lebih banyak di itu kayaknya nyari yang susah ya, kayaknya nyarinya memang yang sepi gitu, yang susah terjangkau. Kok begitu amat sih Pak Tony? Susah banget. Tapi kayaknya sih memang begitu. Jadi memang kita awal nggak heboh-heboh di tanggap darurat gitu. Jadi memang masuk kan logistik itu cuma sekedar pintu masuk supaya ngelihat ke sana benar-benar tahu mesti bikin apa gitu Pak. Jadi nggak sembarangan. Sebenarnya kan gini ya, tanggapan logistik, kalau tanggap darurat bantuan logistik lebih gampang sebenarnya. Itu kan pasti yang ya kita tinggal beli aja lah kebutuhan yang pasti ini. Tapi kalau ini kan enggak, makanya perlu tim yang datang, dia ngomong, ngelihat gitu ya, menganalisa kira-kira misalnya ya pemberdayaan ekonomi. Ini ada ya nelayan yang katanya Pak Cindar tuh yang bisa cerita, nelayan yang menatap laut dengan kosong karena semua hilang gitu. Nah, terus dari cerita itu kan kita ngegali dan kita bisa lihat berarti dia kehilangan mata pencahariannya di situ, desa nelayan, kita bantu apa gitu Pak. Jadi yang dianalisa, yang lihat adalah apa sih pekerjaan atau kerja ekonomi rakyat sebelum bencana dan yang sekarang oleh bencana itu hilang, dan dilihat seberapa jauh tim GKI bisa membantu untuk memulihkan itu begitu. Iya Pak. Oke. Jadi hadir untuk menganalisa. Tapi nggak cuma analisa Pak. Apa itu? Jadi ini saya juga dapat dari penerus yang awal-awal ya, saya juga nggak ngikutin. Jadi kalau kata Pak David nih, jadi kalau datang itu juga sebagai apa ya? Sebagai bantuan moral. Jadi kalau orang kedatangan itu kan menjadi sesuatu yang menguatkan gitu. Ini susah-susah. Hadir diri sebagai dalam rangka untuk sebutlah sebagai teman gitu ya, sebagai sahabat, nggak cuma bantuan yang datang, tapi bela-bela ini gitu. Jadi nggak juga soal uangnya banyak gitu. Apa artinya uang dengan perasaan yang begitu tersentuh karena kehadiran gitu? Apa artinya kehadiran manusianya, dirinya selain kehadiran bantuan itu bagi saudara-saudara kita yang ada di sana dalam bencana? Itu luar biasa tuh Pak. Informasi berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara GKI Menyapa. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Kita berbicara tentang karya layanan tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia di NTT berkaitan dengan bencana yang baru saja terjadi. Tadi di ujung segmen pertama, Ibu Corely berkisah tentang, saya potong tadi, tentang bahwa kehadiran manusia itu penting. Selain dari kehadiran benda-benda, bantuan-bantuan yang bersifat material. Apa sih, Bu? Yang dilihat dan dirasakan dalam kesaksian teman-teman di sana mengenai makna kehadiran manusianya itu. Jadi saat seseorang dalam terpuruk gitu ya Pak, itu kan kehilangan segalanya gitu ya. Terus tiba-tiba ada orang yang istilahnya menempuh batas, menempuh segala macam, melampaui segala sesuatu, itu datang gitu, hadir bersama-sama dia. Itu sesuatu yang buat orang-orang tuh kayaknya bener-bener apa ya, bener-bener sesuatu yang ya hadir gitu. Jadi ada orang jauh-jauh nih, saya udah kehilangan, ikut nangis, ikut merasakan, ikut tersentuh gitu. Itu sih Pak. Merasa jadi faktor, senasib. Iya, merasa ada yang mau. Ada yang mau gitu. Ikut merasakan yang iya, kita ikut rasakan. menempuh, kan susah tuh kan. Itu kan susah ya, menempuh jarak saat itu dengan keadaan bencana itu kan susah gitu, bukan keadaan normal. Tapi ada orang yang mau jauh-jauh datang. Itu waktu awal ya Pak, saya mungkin pernah berpikir juga gitu, kenapa sih mesti susah datang gitu ya, kenapa sih uangnya nggak dipakai aja. Tapi ternyata ada something yang nggak bisa digantiin sama materi gitu, feeling bahwa kita benar-benar dikasihi, dikunjungi gitu. Ini mungkin yang kita sering kali. Mungkin ini kalau itu pendeta rekan kita Pendeta Mary, Ketua Sinode Gembit, itu selalu mengatakan, dia sampaikan juga kepada saya bahwa itu kami merasa kami tak sendirian menghadapi bencana ini. Iya. Kehadiran kita, orangnya, bukan hanya bantuannya adalah memberi penegasan tentang tadi itu, bahwa mereka tidak sendirian. Iya. Apakah Pak Cindar kan kesana ya Pak Cindar ya? Iya. Adakah misalnya sebutlah hal-hal yang Pak Cindar dengarkan dari saudara-saudara kita di NTT mengenai respon mereka pada kehadiran tim GKI dari Jakarta di lokasi? Iya, mereka merasa sangat dikuatkan dengan kehadiran kami, karena yang pertama kali saya lihat itu petani sama nelayan yang dalam sekejap seluruh harta kekayaannya lenyap gitu. Dan semua nggak tahu lagi harus buat apa, dengan pandangan yang kosong. Lalu tim kami hadir, memberi kekuatan dan akan memulihkan mereka di sana. Gitu. Nah, untuk itu kami sudah programkan beberapa program untuk pemulihan ekonomi. Di samping itu juga ada pendidikan nantinya akan kami lakukan di sana gitu. Oke. Jadi artinya dengan datang berjumpa, mendengarkan mungkin kisah-kisah yang sama kali ya. Cerita orang-orang yang ditemui itu kan mungkin ngomongin hampir sama Pak. Sama ya, ngulang-ngulangin hal yang sama. Iya. Tetapi kesediaan, kehadiran kita dan kesediaan mendengarkan apa yang mereka omongin itu tadi Pak Cita bilang itu sudah merupakan jalan pembuka bagi pemulihan. Iya. Pemulihan ya yang mereka alami. Oke, apakah misalnya ada sebutlah yang secara personal memberikan
kesaksian. Saya sih baca itu ada di Facebook ya dari teman-teman. Apakah ada yang menyatakan itu juga kepada teman-teman tim mengenai respons mereka terhadap kehadiran tim GKI di sana? Oh, banyak, Pak. Ada. Kesaksiannya ada. Ada kesaksiannya? Iya, ada. Ada video-video. Oke, kita akan melihat sejenak beberapa kesaksian dari saudara-saudara kita di NTT mengenai bagaimana mereka merespons kehadiran tim GKI di tengah-tengah bencana, kepedihan, kehilangan, kehancuran yang mereka alami. Terima kasih Gerakan Kemanusiaan Indonesia GKI Kabupaten Melaka yang sudah membantu kami dalam penyedotan air untuk sawah-sawah kami yang dilandai kekeringan. Kami minta terima kasih banyak kepada seluruh tim GKI di Indonesia. Terima kasih banyak. Terima kasih saya ucapkan kepada GKI di mana telah membantu kami nelayan kletek tanpa memandang bulu, tanpa mengenal perbedaan, dan kami sangat bersyukur. Saya mewakili masyarakat Desa Berliku mengucapkan banyak terima kasih kepada GKI yang sudah berkenan membantu kami dalam musibah kemarin banjir yang kami hadapi. Kami telah mendapat bantuan bibit jagung bisi 228. Ini sangat bermanfaat untuk kami karena dengan adanya banjir kami mengalami gagal panen. Seharusnya kami sudah boleh panen saat ini, tapi kami terakhir pasrah saja pada keadaan alam sehingga kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami gagal panen sehingga kami bersyukur, sangat bersyukur karena dengan mendapat bantuan bibit ini kami masih bisa untuk bekerja kembali, mengolah lahan kami sehingga kami bisa melanjutkan hidup kami ke hari-hari selanjutnya. Nama saya Antonius Mau, saya berasal dari Desa Berliku. Terima kasih banyak untuk tim GKI sudah menyedot air untuk sawah saya. Saat ini kami membutuhkan air karena persawahan semua mengalami kekeringan. Terima kasih banyak untuk tim GKI. Tim ahli media itu, Pak. Itu maksudnya. Itu film itu, Pak. Oke, tadi kita telah melihat beberapa respons, beberapa kesaksian dari saudara-saudara kita. Sekarang saya agak bergerak ke depan ini. Setelah tadi kan datang dengan bantuan pertama di daerah tadi itu apa Malaka, Oipoli dan Alor ya. Ya, saya inginkan mengapa daerah ini dipilih, Pak? Kan cukup banyak ya. Iya. Jadi kami memilih Malaka karena yang kami amati daerah sana sedikit sekali yang masuk dibandingkan dengan Kabupaten Kupang.
Kalau Kupang cukup banyak ya. Ya. Kemudian juga daerah Oepoli itu juga demikian. Dan bahkan dari kesaksian Romo di sana bahwa tim GKI adalah yang pertama yang masuk ke sana. Di mana? Di Oepoli. Jadi Oepoli. Oepoli itu itu pos perbatasan Timor Leste. Kemudian kita tidak di Oepolinya, tetapi kita harus masuk ke Kampung Tua Biloka namanya. Nah, di situ harus menempuh dengan berjalan kaki melewati sungai. Oke. Nah, itu sangat menarik karena tidak banyak yang ke sana. Bukan tidak banyak, bahkan kami yang pertama itu menurut mereka. Menurut mereka kami yang pertama. Dan di sana kita juga baru dapat berita bahwa mereka meminta kita supaya membantu dari sisi edukasi karena banyak sekali anak-anak di sana yang tidak bersekolah dan tidak bisa berbahasa Indonesia. Kemudian di Malaka juga demikian, dan jarak tempuhnya memang menjadi kendala bagi sebagian orang gitu. Oke, jadi pertimbangan kembali kepada prinsip kerja tadi ya, bahwa karena daerah ini Malaka, Oepoli ini daerah yang tidak terlalu banyak atau sedikit sekali lembaga-lembaga yang datang memberi bantuan. Karena itu tim GKI memilih ini supaya sekali lagi tidak ada bagian-bagian yang terabaikan tanpa sengaja sebenarnya. Iya. Ya. Oke. Kan tadi udah dikatakan Pak Cindra bilang saya melihat nelayan, saya melihat petani yang kehilangan segala sesuatu. Lalu Pak Tony bilang terakhir ini juga pendidikan. Apa sih setelah kalau melihat ya semua orang mungkin melihat. Sekarang apa yang dikerjakan atau apa yang direncanakan oleh tim GKI di NTT, terutama di daerah ini tadi berarti ya, di Malaka? Di Malaka. Oepoli. Ya. Dua daerah ini itu setelah melihat yang mereka alami. Apa saja yang direncanakan? Iya. Jadi untuk Malaka, jadi sebenarnya yang kami pertama-tama kami lakukan adalah kami mulai menganalisa bahwa masyarakat di NTT kekerabatannya cukup tinggi. Menurut pengamatan kami ya, mungkin orang lain melihat itu subjektif, tapi menurut pengamatan kami kekerabatannya cukup tinggi sehingga kita tidak perlu membangun huntara seperti di beberapa tempat lain sambil menunggu bantuan pemerintah mengenai pembangunan rumah-rumah. Jadi kita berpikir selama mereka ada di kerabat mereka, maka kita secepatnya untuk memulihkan ekonomi mereka. Dan kita memulai dari hal yang sederhana, bagaimana mereka kembali melakukan hal yang biasa mereka lakukan. Kita memulai dari Malaka Tengah waktu itu. Di sana ada 3 hal, yaitu ada nelayan-nelayan yang kehilangan kapal dan bahkan hilang, mesinnya juga rusak. Lalu kemudian juga tambak-tambak bandeng di sana yang hancur. Juga pertanian jagung dan padi yang juga hancur di sana. Tetapi kami juga, kalau kami lihat bahwa tentu mereka semua butuh. Dan kita tidak bisa mengcover seluruhnya tentunya. Jadi kita melakukan prioritas. Jadi kita mulai membagi secara prioritas yang mana yang benar-benar perlu ditolong. Jadi dari nelayan itu, dari sekian banyak nelayan, kita melihat ada 10 yang perlu ditolong. Lalu dari tambak-tambak itu yang kami lihat sekitar 9 hektar yang perlu kita tolong. Dari sana kita juga melihat mengenai perkebunan jagung dan padi. Dan di sana kita mulai menganalisa juga dengan dana yang kita mulai kumpulkan. Tadinya kita memulai dari 99 hektar. Tetapi setelah berjalannya waktu, kita bisa melakukan sekitar 349 hektar jagung dan 189 hektar padi. Dan ini akan bisa terus kita tingkatkan. Jadi mulai dari Malaka Tengah, Malaka Barat, dan satu tempat lagi namanya Weliman. Jadi kita mulai fokus di situ. Sekarang kita sedang menjajaki masuk ke Pulau Sabu. Di situ banyak petani-petani rumput laut. Jadi di sana kita sedang kita mulai fokus di satu tempat di satu kecamatan yang namanya Hawu Mehara. Di sana ada tiga desa. Jadi
mudah-mudahan dalam akhir minggu ini atau awal minggu depan kita sudah punya petanya, sehingga bisa kita lakukan hal yang kita anggap perlu kita lakukan di sana. Saya sedikit ke nelayan tadi ya Pak. Ada 10 nelayan dari sekian banyak nelayan. Apakah ada semacam kualifikasi sehingga dari sekian banyak nelayan ini kita memilih 10 orang nelayan yang akan dibantu, atau ini secara random saja begitu? Iya, jadi nelayan-nelayan ini ada sekian banyak memang. Lalu waktu itu kita memang sempat mulai menganalisa dan mulai berbicara bahwa sebagian dari mereka memang masih punya tabungan. Lalu sebagian dari mereka memang kapalnya tidak rusak. Oke. Nah, 10 ini adalah nelayan yang kapalnya rusak, dalam arti mesinnya rusak. Terus kemudian juga dia punya pukat nilonnya juga hancur. Lalu ada satu bahkan yang sama sekali hilang. Jadi kapalnya hilang sama sekali. Jadi dari 10 ini yang kita prioritaskan, dan saya melihat di sana bahwa masyarakat di sana cukup kooperatif, bahkan sangat kooperatif dari kacamata kami. Seperti contohnya misalnya saya berlanjut ke tambak ya Pak Ali ya. Jadi di tambak itu memang kita sudah menghitung perbaikan tambak sekian, kemudian bibit bandeng sekian. Lalu mereka mendesak pemerintah desa bahwa sebaiknya ikut ambil bagian, bukan hanya GKI saja gitu. Dan pemerintah desa juga cukup responsif. Dengan dana yang terbatas, mereka sudah mulai memperbaiki satu tambak sekitar 1 hektar. Jadi masyarakat sana katakan GKI tahan dulu untuk biaya tambak, kita lihat seberapa jauh pemerintah desa bisa memperbaiki tambak kami. Oke. Nah, sampai sekarang masih terus diperbaiki, jadi tidak hanya 1 hektar, dan mudah-mudahan bisa seluruhnya sehingga kita bisa saving untuk perbaikan tambak, sehingga bisa kita pergunakan untuk perluasan area pelayanan kita. Oke, jadi saya kembali tadi ke nelayan. Jadi kualifikasinya adalah nelayan yang mengalami kerusakan paling parah atau yang betul-betul total loss ya. Dia kehilangan perahunya, kapal. Jadi ini yang ditolong begitu. Dan memang dia tidak punya lagi tabungan. Yang lainnya yang seperti tabungan dia diharapkan bisa melakukan self recovery begitu untuk. Dan bantuannya juga beda-beda lagi Pak. Jadi jadi ada misalnya kategori rusak banget ya Pak Tony ya. Ada kategori sedang, ringan. Jadi bantuannya lain-lain. Jadi istilahnya bener-bener by design gitu. Oke. Jadi kalau yang hilang total itu diganti begitu perahunya misalnya begitu. Kalau rusak diganti biaya mesinnya misalnya kita benerin. Jadi bukan pokoknya 10 nelayan akan dapat setiap orang sekian, bukan ya? Bukan begitu ya? Bukan. Jadi diberikan sesuai dengan yang dibutuhkan. Iya. Makanya perlu datang gitu kan Pak. Lihat terus ya itu jadi nggak, kalau istilah nggak kayak pabrikan gitu. Kalau bantuan pabrikan kan udah begitu. Ini kan nggak, kita benar-benar by design, lihat kebutuhannya apa gitu. Bukan juga karena nelayan ini adalah saudara dekat dari tim relawan GKI. Kayaknya bukan saudara dekat Pak Cindar kan? Siapa tahu relawan GKI di sana. Oh ini jadi bisa juga kedatangan tadi menghindari supaya yang dapat cuman bukan orang-orang yang saya kenal oleh tim relawan begitu ya. Iya, Pak. Tapi orang yang betul-betul membutuhkan. Nah, soal tambak tadi, apa sajakah yang dilakukan untuk tambak ini? Dan nanti bicara lagi soal pertanian dan berapa besar dana yang dibutuhkan setelah informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450
450 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara GKI Menyapa bersama saya Pendeta Arlianus Larosa. Kita sedang berbicara tentang karya layanan tim Gerakan Kemanusiaan Indonesia di NTT berkaitan dengan bencana alam yang barusan saja terjadi menimpa saudara-saudara kita di sana. Tadi kita telah bicara tentang nelayan. Saya sekarang bergerak sedikit nih mengenai tambak. Apa sih yang dikerjakan atau bagaimana memberdayakan para petani tambak ini, Pak? Siapa nih yang mau cerita? Pak Tony. Pak Tony. Oke. Jadi ada 9 tambak yang kita akan perbaiki di sana. Berapa luas itu, Pak? Sekitar 9 hektar. Satu tambak 1 hektar ya? Iya. Jadi 1 hektar itu isinya 20.000 bibit ikan bandeng. Oh, ikan bandeng. Iya. Jadi di sana kita sudah targetkan untuk perbaiki tambaknya serta pemenuhan bibit bandengnya. Dari total 9 hektar. Nah, saat ini memang waktu kita mau masuk ke sana juga kita kerja paralel selain dari nelayan dan pertanian dan perkebunan. Ternyata pemerintah desa juga terlibat untuk perbaikan tambaknya. Oke. Jadi dari sana warga juga katakan sebaiknya GKI tahan dulu dana untuk tambak serta bibitnya sampai sejauh mana pemerintah desa bisa memperbaiki tambak mereka. Oke. Tapi kan 9 hektar ini yang hendak digarap oleh tim GKI Sojabar ini kan berapa persen dari jumlah tambak yang rusak ya? Kurang lebih. Dari sana mungkin sekitar nggak ini sih, itu sekitar 20%-an, Pak. 20% dari keseluruhan. Dari keseluruhan. Berarti ya. sebenarnya ada sekitar lumayan besar, berarti sekitar 50-60 hektar ya. Iya. Yang terhajar ini, yang terusak ini. Oke, 20% dari keseluruhan. Oke, jadi yang dibantu saya ulangi tadi apa, Pak? Yang mau dikerjakan apa di sana untuk tambak ini? Memperbaiki tambak serta pemberian bibit ikan bandeng yang isinya 20.000 bibit per tambak. Per tambak itu per 1 hektar. Per 1 hektar. Itu kurang lebih berapa biayanya itu? Ada catatannya cuma dulu, Pak. Oke. Jadi akan menyediakan, kalau dalam memperbaiki tambak itu apa yang dilakukan sih, Pak? Jadi sebenarnya perbaikan tambak itu, apakah tambakan ini tertutup lumpur atau nggak jelas tambak yang tambak dengan yang bukan tambak karena tergenang air atau bagaimana? Iya, jadi tambak-tambak itu memang biasanya kan berbentuk kotak begitu kan. Nah, ini hancur sama sekali. Jadi sebenarnya sudah rata sama sekali. Jadi nggak ada tambak sebenarnya. Sebenarnya tidak ada. Jadi kalau kita lihat yang mana tambaknya juga memang udah sulit membedakan begitu. Jadi sebenarnya adalah membangun tambak sebenarnya. Membangun tambak dari reruntuhan. Membangun 9 tambak dengan luas total 9 hektar ya, dan 20.000 bibit bandeng per 1 hektar. Berarti 20.000 kali 9 180.000 bibit bandeng untuk keseluruhan perbaikan tambak ini atau pembangunan tambak ini dalam rangka pemberdayaan ekonomi saudara-saudara kita yang mengalami bencana. Satu bibitnya 300, Pak. 1 bibit 300 rupiah. Iya. Berarti kalau 180.000 berapa? Kita itu? rencana 210.000 bibit sih. 210.000 bibit. Iya. Itu berapa total itu? Ini Total 63 juta, 63 cuman juta. pembelian bibit ikannya ya, belum sama perbaikan tambak kan. Kita 63 juta untuk pembelian 210.000 bibit. Iya. Kayaknya lebih besar biaya pembangunan tambaknya kelihatannya. Pembangunan tambaknya enggak, lebih kecil. Lebih kecil. Pembangunan tambaknya ini maksudnya kita bangun semua atau itu tadi, Pak? Mungkin masih lihat-lihat bantuan Kalau pemerintah rencananya gitu 11 buah. Iya, 11 buah. 11 Sekitar buah 50-an juta. 11 buah tambak. Oke, itu per satu tambak berapa? 4,5 juta. 4,5 juta, berarti 40 juta kurang lebih.
50 juta lah. 50 juta. 50 dah. Tadi oke. 100 lebih ya. 112-an juta. 112 juta untuk tambak. Iya. Untuk Iya, tambak. itu cuma Oke. tambak. Sekarang pertanian tadi apa ada? Jagung apa yang ada 359 hektar jagung, 140 hektar padi gitu. Apa ini? Apa yang mau dilakukan ini? Ya, jadi kita akan memberikan bibit-bibit jagung dan bibit-bibit padi kepada total berapa itu? 27 plus 6 plus 6 sekitar 39 dusun. 39 dusun. Ya, Itu bibit saja ya, Pak? bibit. Biaya untuk membuka kembali atau menata kembali pertanian atau perkebunannya itu mereka sendiri urus. Iya, dan memang kita juga sejauh ini sudah membantu dan masih membantu. Jadi untuk di daerah Malaka itu, di daerah Malaka kita sudah kita punya mesin-mesin pompa yang sekarang dipakai karena di sana ada waduk, sebenarnya itu memakai air waduk Benenain namanya, dan waduk itu rusak. Oke. Tetapi jalur di daerah hilir persawahan dan perkebunan itu dekat kali. Jadi yang kita lakukan sekarang ini sudah sekitar 9 atau 10 udah berapa hektar ya? Saya kurang paham. Jadi kita menyedot air kali untuk mulai membersihkan dan mengairi lahan-lahan tersebut. Lahan pertanian. Ya. Oke, jadi yang sudah mulai dilakukan adalah proses untuk mengairi lahan-lahan pertanian itu. Oke. Tadi juga Pak Tony cerita tentang apa? Mereka minta bantuan pendidikan apa itu? Iya, jadi Sekolah. di daerah Kampung Lama Biloka itu di Amfuang Timur memang. Di sana masyarakat di sana ada sekitar 47 anak yang tidak bersekolah. Bukannya tidak mau bersekolah, tetapi mereka memang tidak bisa karena harus berjalan dan menyeberangi kali yang cukup jauh untuk ke desa terdekat di Oepolis itu. Dan mereka tidak berbahasa Indonesia. Di sana ada di bawah naungan stasi Santo Petrus Tataum namanya. Oke. Nah, mereka katakan mereka ada rekam juga bahwa mereka memang minta kita hadir kembali untuk mengajar di sana. Mengajar. Nah, ini memang satu program yang kalau kita lakukan dan memang sedang kita pikirkan, ini cukup unik karena otomatis kita harus mencari guru-guru yang memang bisa berbahasa mereka. Dan kemudian kurikulumnya tentu berbeda dengan kurikulum kota atau kurikulum akademis begitu. Nah, ini memang harus dipikirkan matang-matang dan memang kurikulum apa yang harus kita berikan dan seberapa lama kita harus ada di sana. Oke, apakah BPMSWG Jabar memang akan mengambil kebijakan juga ikut mengambil bagian atau menjadikan permohonan bantuan pendidikan sebagai bagian dari karya layan yang diberikan kepada saudara di NTT dalam kaitan dengan gerakan kerja tim GKI, Bu Cordelia? Sekarang sih yang awal-awal itu tuh kita ngebantuin posko kita dijadiin tempat ujian gitu, masih begitu-begitu Pak. Terus termasuk juga kita rencana mau memperlengkapi sarpen ya Pak, sarana penunjang dari sekolah itu gitu. Membangun gedung begitu. Iya. Oke. Tapi juga kalau tadi Pak Tony menceritakan bahwa ada kebutuhan guru, mungkin nggak harus kita kirim gurunya kan, tapi lebih ke arah memberdayakan orang-orang sana lokal gitu. Kita sih pasti berusaha bantu juga seoptimal yang kita bantu sih Pak, kalau menurut saya. Jadi tapi memang nggak harus kita kan bukan Superman gitu, tapi kita kolaborasi dengan Gemit, dengan gereja-gereja lain di sana, dan saya rasa itu bisa gitu sejauh memang itu jadi kebutuhan. Apakah akan melibatkan let's say BPK Penabur misalnya? Ini off the record ya Pak, kan belum ngomong. Tapi ya harusnya iya bisa juga lah, karena kayaknya Penabur juga punya proyek-proyek ngebantu daerah-daerah. Termasuk kaum juga ya. Jadi beberapa kayaknya terakhir begitu sih Pak, badan pelayanan kita kan ada banyak gitu ya. Jadi nanti terakhirnya juga biasanya saling mendukung. Oke, tadi kan ini pemberdayaan ekonomi nelayan, tambak, pertanian jagung dan padi. Kita ada bangun rumah juga ya Pak Tony ya. Oh, ada pembangunan rumah juga? Yang benar-benar udah itu tadi. Ada bantuan pembangunan rumah. Iya. Berapa unit rencananya? 20 ya? 20. Itu bangun total ya? Bangun total Pak.
Dan itu dibedain lagi Pak, ada yang ukurannya ya Pak Tony ya, ukurannya lain, ada dua ukuran. Tergantung jumlah anggota keluarga begitu. Nah itu Pak Tony itu ya. Nah, jadi memang kita ada ukuran 4x6 dan 5x7. Jadi kenapa kita hanya memilih saat ini baru 20? Karena pertama memang kita tidak ingin berkompetisi dengan pemerintah. Memang pemerintah agak lama pasti, dan kita juga sadar bahwa begitu banyak yang perlu dibantu. Tentunya pemerintah kita juga cukup repot. Tapi kemudian juga walaupun kekerabatan ini tinggi, kita juga tidak mau supaya ada ketidakharmonisan di dalam rumah, di mana pengungsi gitu tinggal di sana gitu. Jadi kita memang benar-benar memilih seperti misalnya orang-orang tua, lalu kemudian keluarga-keluarga muda yang masih punya anak kecil. Dan saat ini sudah terdata itu baru sekitar 10, target kita 20. Tapi nanti kalau memang semuanya berjalan baik, ini akan kita terus tambah ke tempat-tempat lain. Jadi target pertama adalah 20 unit rumah akan dibangun. Iya. Oke. Ini kan tambah saja, tambah tadi kan kemarin nelayan, tambak, pertanian jagung padi, pendidikan, lalu unit rumah, gereja dan yang di gereja enggak Pak. Tidak, ya, karena itu paling gampang meminta bantuannya sebenarnya dari mana-mana. Kalau gereja itu semua orang terpanggil untuk membangun rumah Tuhan. Ya. Kita membangun orang yang juga adalah gereja. Oke, ini kan banyak ini Bu Cordelia. Iya. Secara kasar total anggaran yang diperlukan untuk tadi nelayan, tambak, pertanian, pendidikan, rumah itu total berapa yang diperlukan ini? 1,5 lah Pak, 1,5 M. 1,5 M. Iya. Itu target dari tim GKI Jawa Barat. Iya. Untuk dikerahkan dalam rangka tadi mengerjakan 1, 3, 4, 5 bidang proyek ini. Tapi saya cerita ya Pak, maksudnya saya juga tersentuh loh sama jemaat-jemaat gitu ya, dan simpatisan. Jadi kadang nih jemaat kita kayak di NA-nya nih kalau udah gerakan kemanusiaan tuh udah nggak usah diminta-minta, nggak usah disuruh-suruh tuh pada langsung bergerak. Iya, kalau nggak malah nanya-nanya mana nih kok belum gerak gitu. Jadi dari awal begitu ada bencana tuh bahkan udah ada yang transfer tanpa diminta loh Pak. Dan belum tahu mau ngapain sebenarnya. Belum tahu mau ngapain. Tapi saya saya tersentuh sekaligus bersyukur gitu ya. Ini kayaknya jemaat kita nih, padahal kan keadaan kita juga lagi susah ya. Betul. Gereja-gereja juga lagi sangat sulit gitu. Tapi jumlah sumbangan ya Pak, dari yang kecil sampai yang besar, bukan soal jumlahnya tapi buat kita. Tapi gimana justru kita ngelihat nih bener-bener loh ragam gitu ya semua. Jadi semua anggota jemaat itu dengan variasi dalam tanda kutip ini ngomongnya nih, perbedaan tingkat ekonominya terlibat mau Pak. berbagi. Betul, dari yang kecil-kecil ya Pak Tony, Pak Cindar ya benar-benar deh. Mulai dari misalnya guru, ada perorangan, ada jemaat, bahkan sekolah-sekolah ikut, dan kerasa banget lah kita. Makanya tim GKI ini bebannya berat karena benar-benar kan kita mau menggunakan dengan bertanggung jawab gitu, dan memang tepat sasaran. Itu sebabnya masih survei kan? Masih survei. Oke. Yang sudah terkumpul dari 1,5 M itu kurang lebih berapa? Yang sudah terkumpul banyak juga sih Pak, udah. Berapa ya sampai sekarang ya? Kira-kira hampir mencapai juga bisa sih Pak. Oke. Ya. Jadi artinya sebenarnya dengan menganggarkan 1 kita juga udah bisa 5 ini bukan berarti mengangan-angankan akan memberi bantuan dengan jumlah 1,5 M, tetapi memang ini sesuatu yang pasti akan dan terpakai. bisa dikerjakan. Dan proyek sebesar pelayanan dengan dana sebesar kalau proyek urusan mereka bisnis ya. Ini kita ngomong bisnis lagi, ngomong pelayanan gereja sekarang ini ya. Jangan campur-campur ya. Bisnis setelah ini Pak. Jadi artinya pelayanan untuk pemulihan ekonomi bagi saudara-saudara kita di NTT, khususnya di Malaka dan Wepoli tadi, itu adalah tim GKI Jabar sudah menyediakannya sebesar 1,5 M. Kan ada tim GKI SW Jateng sama SW Jatim. Ini gimana? Apa yang nggak tumpang tindih? Gimana kerjanya? NTT kan luas besar, panjang. Iya, jadi sinergi kami bagus dengan
Jatim dan Jateng. Jadi karena NTT ini areanya luas, area bencananya luas, jadi kita mulai membagi diri. Fokus pelayanan untuk teman-teman dari GKI Sindua Jateng, mereka sudah dan sedang masuk di daerah Sumba. Oke. Kemudian tim GKI Jatim mereka fokus di Pulau Rote dan Pulau Sabu. Oke. Ya. Jadi Sumba, Rote, Sabu. Ya. Kalau SW Jabar tadi daerah apa ini? Jabar itu di Pulau Adonara, Pulau Lembata, Pulau Apa itu? Timor. Maksud dan daerah Pulau- apa ini? Namanya daerah itu? Flores Di atau Flores, yang di mana? yang kita. Lembata. Oh enggak. Lembata. Oh ya, Lembata masuk Flores. Lembata Flores. Adonara masuk Flores. Oke. Jadi sebenarnya tim GKI itu bukan hanya yang sedang kita ceritakan sekarang ini. Bukan. Karena tim GKI SW Jawa Timur, tim GKI SW Jawa Tengah juga berkarya di lokasi yang berbeda. Iya. Di lokasi yang berbeda dan mengerjakan hal-hal yang kurang lebih sama. Atau agak beda, Pak, karena strateginya juga kan beda-beda. Oke. Tapi berkarya untuk menolong saudara Iya. kita di yang sedang mengalami kepedihan karena bencana ini. Oke, sebelum acara ini kita akhiri, Ibu Kerli, apakah ada semacam pesan pastoral kepada umat berkaitan dengan karya layanan yang sudah direncanakan dan hendak dilaksanakan oleh tim GKI SW Jabar untuk saudara-saudara kita yang kena bencana di NTT? Silakan Bu Kerli ya. Iya. Jadi saya sih atas nama tim GKI ya BPM SW Jabar juga mengucap syukur karena kami melihat bagaimana justru jemaat dalam keadaan yang juga sulit tetap mau menolong dan membantu gitu. Jadi kita cuma butuh dukungan doa dan terima kasih juga untuk kepercayaannya gitu ya, sehingga memang tema kita saat ini kan menjadi tubuh Kristus yang memulihkan di tengah tatanan baru gitu. Dan ini menurut saya bisa nyata sekali lewat karya layan tim GKI gitu ya. Bagaimana justru kita bersama-sama adalah satu tubuh dengan rekan-rekan kita yang terluka, yang menjadi korban bencana alam di Gemit, dan bagaimana kita bisa saling memulihkan gitu. Tapi kita bukan Superman, jadi kita nggak bekal juga sok-sok pahlawan dan memulihkan seorang diri, tapi justru kebersamaannya makin terasa nih, dukungan jemaat, dukungan simpatisan, dukungan badan-badan pelayanan, bahkan rekan-rekan yang lain, dan juga bekerja sama dengan jemaat di sana. Itu sih, Pak. Baik, Bu Kerli, saudara-saudara, karya tim GKI bukan saja kali ini. Saya katakan tadi sejak Aceh, dimanapun ada bencana, tim GKI selalu hadir untuk menyatakan kasih Allah yang dihimpun dari bantuan-bantuan atau persembahan-persembahan umat, anggota jemaat maupun simpatisan. Dan itu setiap rupiahnya dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan juga tentu saja dipertanggungjawabkan secara manajemen. Ada pemeriksa keuangan yang melihat setiap rupiah yang diterima dan yang dikeluarkan. Kita mendoakan terus supaya tim GKI dapat terus berkarya dan cinta kita yang tak bisa datang ke sana dapat tersampaikan dengan para saudara kita di NTT melalui karya tim GKI, supaya saudara-saudara kita di NTT tidak merasa sendirian. Mereka tahu bahwa kita bersama-sama dengan mereka, penderitaan mereka adalah penderitaan kita. Kiranya ini dapat menolong kita, menggerakkan kita juga untuk terus berkarya, memulihkan sesama dimanapun kita berada dan dalam bentuk apapun yang dapat kita kerjakan. Terima kasih telah bersama dengan kami dalam acara GKI Menyapa, dan sampai jumpa pada acara GKI Menyapa pada episode tentu saja dengan kisah yang berbeda pada waktu yang akan datang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.